Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seorang pemuda. Pemuda datang, "Ya Ali bin Abi Thalib." Karena Ali bin Abi Thalib ini waktu remaja sudah masuk Islam. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu diberi gelar karamallahu wajhah, bersih wajahnya dari menyembah berhala. Karena masih kecil, masih remaja, dia sudah masuk Islam. Abu Bakar sempat menyembah berhala, Umar bin Khattab sempat menyembah berhala, Utsman bin Affan sempat. Di antara 4 sahabat itu tadi, yang bersih wajahnya dari berhala hanya Ali bin Abi Thalib. Sehingga disebutlah Ali karamallahu wajhah, Allah memuliakan wajah Ali. Hei Ali, kata pemuda, seperti apa yang namanya takwa itu? Kami pemuda-pemudanya harus tahu. Ayo berjalan denganku, naik bukit terus berjalan. Sudah sampai ke seberang, melewati ada sungai-sungai kecil, sampai ke seberang, lalu bertanyalah pemuda tadi, "Ya Ali, engkau belum menjawab seperti apa bentuknya takwa itu. Kalau dia berwarna, seperti apa warnanya? Kalau dia berbentuk makhluk, seperti apa makhluknya?" Nah, engkau akan menjawab, tapi belum dijawab. Kata Ali bin Abi Thalib, "Bagaimana sikapmu tadi ketika melewati bukit terjal dengan batu-batu yang tajam? Ada sungai tadi yang mudah kita kena masuk ke lumpur, susah untuk ditarik kaki ke atas. Bagaimana sikapmu melewati hal yang seperti itu?" "Oh, kami pelihara langkah kami baik-baik. Kami atur langkah kami, dan kami tidak menginjak sembarang tempat injak. Takut nanti batunya tajam. Kami jaga, dan mata kami betul-betul kami gunakan untuk melihat jalan itu dengan sebenar-benarnya supaya jangan salah langkah." Nah, seperti itulah takwa, kata Ali bin Abi Thalib. Di mana kamu dengan sekuat-kuatnya memelihara dirimu, itulah yang namanya takwa. At-taqwal khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal qana'atu wal isti'dad liyaumir rahil. Yang takwa itu adalah kamu takut dipantau oleh Allah, takut diazab oleh Allah, khaufu minal jalili, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wal amalu bit tanzili, wal qanaatu, kamu menerima apa adanya, liyaumir rahil, isti'dad liyaumir rahil, kamu mengadakan persiapan di dalam menghadapi hari kiamat. Itulah pemuda yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, 42 tahun yang lalu saya mengikuti lomba pidato tingkat nasional di Jakarta, di Balai Sidang Senayan, Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Waktu itu Menteri Pemudanya Abdul Ghafur, Menteri Pertambangannya Ganjar Kartasasmita, Presidennya Soeharto, Riau waktu itu Gubernurnya Imam Munandar. Tahun 83 berangkatlah saya ke Jakarta mewakili Pemuda Riau, karena dapat juara 1 di KNPI Provinsi Riau. Bertemulah waktu itu 24 provinsi masih di Senayan, Jakarta. Nah, dapatlah saya mengetahui bahwa pemuda seluruh Indonesia yang kita lihat betapa mereka terombang-ambing dengan segala macam godaan. Kenapa godaan? Kami waktu itu ada 24 orang diletakkan di beberapa asrama. Ternyata asrama itu tidak jauh pula dari banyak wanita-wanita Jakarta itu, yang wanita-wanita liar itu. Berkelahi dia sama dia. Kami pun tercengang. Kok kami pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia kemari, kok diletakkan tempatnya tak jauh?
dari tempat wanita-wanita liar, berkelahi sampai tidak bisa tidur malam hari. Karena dia sampai pagi ramai terus berkelahi dia sama dia. Masya Allah, godaan bagi pemuda-pemuda, godaan bagi pemudi-pemudi. Banyak sekali alam yang ada di lingkungan kita yang akan mempengaruhi kita. Kalau kita tidak pandai menjaga diri, mungkin terpengaruh dengan pergaulan bebas. Kalau tak pandai menjaga diri, mungkin terpengaruh dengan narkoba, diskotik. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, hati-hati. Anak-anak kita, pemuda dan pemudi, sesuai dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami anak-anak kami yang menyejukkan mata kami. Berikanlah kami keturunan-keturunan yang kelak menjadi pemimpin yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Pak Ibu, ini ada satu kisah nyata. Mau dengar? Ada seorang remaja yang ibunya sudah meninggal dunia, lalu diletakkan di rumah pamannya karena pamannya seorang ustadz. Ayahnya biasa-biasa saja, ibunya meninggal dunia, dititiplah di rumah ustadz. Rupanya pamannya yang ustadz tadi, ketika dia di rumah, yang keponakannya ini tadi sholat, dia belajar. Ketika pamannya tidak di rumah, dia pergi belajar karate bersama dengan teman-temannya. Belajar karate, sudah ada pula sekali-sekali merokok. Sudah ada kawannya kiri kanan yang merokok. Sekali-sekali dia minuman keras. Akibatnya dia sekolah di MAN. Pamannya itu guru agama, imam lagi. Apa yang terjadi? Keponakannya ini dapat laporan jarang masuk sekolah gara-gara belajar karate dan sudah pandai pula merokok. Uang yang seharusnya digunakan untuk bayar uang sekolah di MAN waktu itu, seharusnya dibayarkan ke sekolah, dibelikan ke rokok, bahkan sekali-kali kadang-kadang dibelinya kepada minuman keras. Sampailah saatnya, waktu itu namanya Eptanas, ujian nasional. Sekarang udah lain lagi namanya. Waktu itu namanya Eptanas, ujian akhir nasional. Nah, ketika dia mau ujian nasional itu, dia tak cukup kehadirannya di sekolah. Akan tetapi ada seseorang yang membisikkan kepada dia, walaupun tak cukup kehadiranmu, bayar 3 juta. Waktu itu besar sekali 3 juta, seperti 30 juta sekarang. Dia 20 tahun yang lalu. Bayar saja. Walaupun kamu tidak cukup belajar, masuk kelas, ada orang yang bisa membantu, asalkan bayar 3 juta. Nah, pada malam hari itu juga, orang itu berjanji mau menolong angkanya dinaikkan, dia akan diluluskan. Pergilah dia ke rumah ayahnya. Dia kasih tahu kepada ayahnya, wahai ayah, pamanku tak punya uang 3 juta. Tapi ayah kan punya. Berilah aku uang 3 juta. Untuk apa? Supaya lulus dalam ujian. Ada orang lewat jalan belakang yang akan membantu. Pasti dibantu. Walaupun nilai tidak tinggi-tinggi, tapi bisa lulus. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya ayahnya ini mengatakan, tidak ada uangku 3 juta, uangku cuma 500.000. Disangkanya ayahnya ini bermain-main, bergurau. Ditinjunya ayahnya, dipukulnya. Ayahnya ini mantan dari angkatan bersenjata. Karena dia dikerate oleh anaknya, dikeratenya pula anaknya. Berkelahilah pukul-pukulan antara remaja tadi dengan ayahnya. Setelah dia pukul-pukulan, mulai dari dalam rumah sampai ke halaman. Di halaman masih tendang-tendangan, masih berkelahi. Waktu itu
Rupanya sang ayah walaupun jago karate juga, tapi napasnya tidak tahan. Yang remaja tadi walaupun tak berapa pintar karatenya, tapi napasnya tahan. Jatuhlah orang tua tadi dengan napasnya terengah-engah, dan sudah ayahnya jatuh masih dipukulnya. Pingsan sang ayah. Melihat sang ayah pingsan, rupanya ada anjing tetangganya yang sering dikasih makan oleh si bapak ini, datanglah membela dan digigitnya anak ini oleh seekor anjing helder yang besar. Dihempaskannya ke tanah dan pingsan pula lah anak ini tadi. Sang ayah pingsan, sang anak pingsan. Kedua-duanya oleh tetangga dilarikan rumah sakit. Sampai di rumah sakit diinjeksi, sadar duluan sang ayah. Bangun dari pingsannya, dilihatlah anak di sebelahnya ada bekas gigitan anjing. Menangislah dia, wahai nak, kita tinggal berdua lagi nak, ibumu sudah meninggal, kenapa kita bermusuhan nak? Waktu itu ada seseorang yang membisikkan di telinga sang bapak, Pak, janganlah anak bapak ditangisi lagi. Bapak masih beruntung. Kenapa? Untung ada anjing tetangga yang menggigit anak bapak ini. Kalau tidak, bapak sudah mati dipukulnya. Tersentak orang tua tadi, air matanya tertahan. Lalu kata sang ayah, sekaranglah aku baru tahu, lebih membalas budi seekor anjing yang diberi makan dibandingkan dengan seekor anak yang tidak bermoral. Lebih berharga seekor anjing daripada seekor anak yang tidak bermoral. Anjing hanya beberapa kali dikasih makan, dia membantu kita. Anak dikasih makan semenjak dari kecil. Setelah dibesar, keperluannya tidak terpelihara, tak diberikan, malah dia membunuh orang tuanya. Oleh sebab itu, kesimpulannya, peliharalah anak kita baik-baik, pemuda kita. Dalam Al-Quran dikatakan, di antara anak-anakmu nanti ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Didiklah anakmu menjadi pemuda yang baik. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Di antara nanti anak-anakmu ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Didiklah anak kita dengan baik dan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allah. Ya.